Acara ini didukung oleh Salam sejahtera pemirsa di rumah dan juga seluruh penonton di studio. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam program Jams Session. Sebuah program yang akan memberikan informasi terkini dan fitur-fitur dari Jam Sostek hanya untuk Anda. Dan di awal acara saya ingin mengajak Anda untuk menyimak rangkuman informasi dalam Jams News berikut ini. PT Jam Sostek Kantor Wilayah Sumatera Bagian Utara menggelar kegiatan Jam Sostek Go to Society pada hari Sabtu 18 Mei 2013 lalu. Kegiatan ini merupakan sosialisasi PT Jam Sostek menjelang transformasi BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2014. Pada acara yang digelar di Plaza Medan Fair ini, peserta dapat melakukan cek saldo JHT dan mengikuti berbagai rangkaian acara lainnya. Acara ini merupakan bentuk apresiasi PT Jam Sostek kepada masyarakat dan peserta Jam Sostek di wilayah ini. Baiklah pemirsa, itulah tadi rangkuman informasi dalam Jams News hari ini. Dan pada episode malam hari ini kami akan membahas mengenai dana peningkatan kesejahteraan peserta atau yang lebih dikenal dengan istilah DPKP. Nah, dana peningkatan kesejahteraan peserta ini merupakan dana yang dihimpun dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para peserta program Jam Sostek yang diambil dari sebagian dana hasil keuntungan PT Jam Sostek Persero. Dan untuk membahas topik pada malam hari ini, saya akan mengundang special host dan bintang tamu kita, Bapak Elvin G. Masasya dan Ibu Dina Wisnu. Selamat malam Pak Elvin. Malam Bu Dina. Kabar sehat? Sehat semua? Pak Elvin, kita kan malam hari ini membahas topik yaitu dana peningkatan kesejahteraan peserta atau manfaat tambahan. Mungkin Bapak boleh jelasin sedikit saja mengenai DPKP itu. Ya, DPKP itu, Alin, itu satu program di luar program inti Jam Sostek untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Jadi Jam Sostek ini kalau memperoleh keuntungan, keuntungannya itu tidak untuk perusahaan, tapi dikembalikan lagi kepada para pekerja. Salah satunya adalah melalui program DPKP itu. Oke. Intinya begitu. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Oke. Tahan dulu sebentar Pak, karena saya punya tayangan istimewa untuk Anda, Jams Feature yang berikut ini. Guna memperluas peranan PT Jam Sostek dalam meningkatkan kesejahteraan peserta Jam Sostek, maka PT Jam Sostek memberikan manfaat tambahan bagi pesertanya dalam bentuk program dana peningkatan kesejahteraan peserta atau DPKP. DPKP diprioritaskan bagi peserta Jam Sostek atau keluarganya, terutama bagi yang kurang mampu. Program DPKP bergulir diantaranya adalah pinjaman uang muka perumahan, pinjaman renovasi rumah, dan rumah susun sejahtera sewa. Sedangkan DPKP yang tidak bergulir merupakan bantuan dari PT Jam Sostek seperti bantuan ambulan, konsultasi kesehatan, dan beasiswa anak peserta Jam Sostek. Dengan adanya manfaat tambahan program DPKP ini, diharapkan kesejahteraan peserta Jam Sostek akan lebih baik. Ya, itu tadi tayangan Jams Feature. Bagaimana pendapat Pak Elvin mengenai tayangan yang baru saja kita saksikan? Ya, itu tadi memperlihatkan bagaimana anak-anak peserta Jam Sostek itu dibantu oleh Jam Sostek beasiswa. Karena dalam hidup ini, Alin, itu selain program Jam Sostek agar hari tuanya baik, kesehatannya bisa dijaga, mereka juga butuh pendidikan. Betul sekali. Nah, pendidikan itu salah satunya dibantu oleh Jam Sostek melalui program beasiswa. Nah, untuk itu malam ini saya kedatangan tamu, Ibu Dina Wisnu, PhD. Ibu Dina ini termasuk seorang ahli di bidang jaminan sosial dan sudah menulis buku yang berjudul agak serem nih, Politik Sistem Jaminan Sosial. Bukunya ini, Politik Sistem Jaminan Sosial. Bu Dina, selamat malam. Selamat malam Pak Elvin. Terima kasih sudah datang di acara Jam Session. Ibu menulis buku tentang politik sistem jaminan sosial. Sebenarnya ini buku politik atau buku apa ini, Bu? Politik ekonomi, Pak. Politik ekonomi. Politik ekonomi. Kira-kira tentang isinya jaminan apa? sosial. Jadi saya melihat memetakan di situ seperti apa sih sistem jaminan sosial di berbagai negara dan kaitannya apa dengan ekonomi pasar. Oke, kaitannya dengan ekonomi pasar. Betul. Apa yang membuat Ibu Dina tertarik pada tema ini?
Karena saya melihat bahwa ekonomi pasar tidak mungkin bisa dihindarkan dalam perekonomian sekarang, tapi kebanyakan orang bicara hanya dari aspek politiknya saja, ekonominya saja, yang makro. Orang lupa melihat bahwa ada satu elemen yang sangat-sangat penting, yang sebenarnya juga sangat strategis, menyangkut hajat hidup orang banyak, aliran dananya, aktornya, lembaganya, itu semuanya terkait jaminan sosial. Artinya sistem jaminan sosial itu adalah elemen strategis di Betul dalam sekali. ekonomi pasar. Betul. Baik Ibu, terima kasih. Nah, terkait dengan sistem jaminan sosial itu, Jam Sostek juga disebut sebagai elemen dari sistem jaminan sosial karena memberikan perlindungan kepada para pekerja. Saat ini Jam Sostek memiliki 4 program, ada jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan kematian. Tetapi di luar program itu sebenarnya kami juga punya manfaat tambahan. Kami istilahkan dengan dana peningkatan kesejahteraan pekerja, di mana para pekerja yang jadi peserta Jam Sostek itu nanti akan mendapatkan manfaat-manfaat tambahan lain, baik itu dalam bentuk medical check up gratis misalnya, atau beasiswa buat anak-anaknya. Lalu yang paling populer saat ini adalah uang muka perumahan. Nah, Ibu melihat apakah program seperti DPKP ini bisa mendorong implementasi sistem jaminan sosial atau ada pandangan lain? Saya kira itu satu hal yang baik pertama sekali untuk mendorong orang untuk ikut Jam Sostek. Karena saat ini kan masih kurang juga ya pesertaannya. Dan saya kira rekan-rekan sekalian, warga negara Indonesia juga harus ingat bahwa ke depan kalau kita tidak ikut sistem jaminan sosial, tidak hanya Anda yang akan rugi, tapi perekonomian negara kita juga akan kena dampaknya. Ada implikasi multiplier ke perekonomian. Betul sekali, Ibu, betul. Ya. Kita punya konsep baru begini, Ibu, bahwa menjadi peserta Jam Sostek itu sebaiknya tidak dilihat sebagai satu kewajiban, tapi satu kebutuhan. Bergeser dari legal driven menjadi need driven. Agar dia menjadi kebutuhan, maka para pekerja itu tentu harus dipenuhi kebutuhannya. Betul. Kebutuhan yang paling basic itu kan sandang, pangan, papan. Nah, salah satunya adalah papan. Kami sekarang punya program yang namanya pemberian uang muka perumahan kepada para pekerja yang jadi peserta Jam Sostek. Seluruh pekerja yang jadi peserta Jam Sostek, sepanjang sudah jadi peserta lebih dari 1 tahun, itu eligible. Itu layak untuk mendapatkan uang muka perumahan sampai dengan 50 juta per peserta. Apakah ini satu hal yang lazim di negara-negara lain atau memang cuma ada di Indonesia, Ibu? Yang punya mirip Singapura. Singapura. Cuman modelnya di mereka itu lebih mortgage ya, pemilikan rumah, dan karena di sana modelnya rumah susun, beda juga dengan di sini kan. Ini tanah, rumah dengan tanah ya Pak ya. Jadi sebenarnya bukan hal yang aneh, di negara lain juga ada. Cuman memang yang harus dipikirkan itu beberapa elemennya Pak. Bunganya bagaimana? Bunganya. Kemudian nggak banyak orang tuh Pak yang tahu sistem ini ternyata bisa pinjam sampai 50 juta. Dan ternyata mereka pikir itu hanya diprioritaskan buat orang-orang yang penghasilannya di atas 5 juta. Padahal saya dengar sendiri kalau yang sudah merasakan manfaatnya itu cepat mengurusnya dan mudah. Sangat mudah. Nanti sangat kita mudah. akan lanjutkan. Saya kembalikan dulu ke Alin. Ya baik, terima kasih Pak Alvin dan Ibu Dina. Kita tahan dulu bincang-bincangnya. Pemirsa Anda jangan kemana-mana, terus ikuti Jam Session karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Acara ini didukung oleh... Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Selamat datang Sinar, layanan terpadu investasi reksadana online dari Bahana TCW. Aman, nyaman, di saat merancang strategi investasi. Dimanapun Anda berada, kami bantu tetapkan target dan kelola dana yang Anda miliki. It's easy. Mari kita mulai.
Berinvestasi benar di sinar.bahana.tcw.com. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Jam Session. Kembali lagi di Jam Session pemirsa, dan pada malam hari ini kami membahas mengenai DPKP atau Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta. Dan lanjut lagi perbincangan dengan Pak Elvi dan Ibu Dina. Tadi mendengarkan bahwa sebenarnya mudah untuk mendapatkan DPKP. Mungkin ada kriteria khusus nggak sih Pak? Ya, tadi Ibu Dina mempertanyakan soal tingkat bunga. Lalu juga termasuk kriteria. Mungkin saya jelaskan sedikit. Tingkat bunganya itu 6%. 6% sebenarnya hanya 3% yang buat Jam Sostek, 3% buat bank yang menyalurkan. Nah, buat Jam Sostek ini pun bukan bagian dari pendapatan. Ini untuk menutupi overhead cost karena mengelola administrasi. Kenapa mesti lewat bank? Karena Jam Sostek itu bukan financial intermediary. Ketentuan di Indonesia bahwa penyaluran pinjaman tentu harus melalui lembaga yang memiliki license untuk itu, dan itu adalah bank. Nah, sedangkan tentang jangka waktunya itu bisa sampai dengan 15 tahun sekarang. Jadi sangat mudah, sangat longgar bagi para pekerja. Tentu setiap tahun kami juga mengevaluasi bagaimana agar pembiayaan uang muka perumahan ini bisa lebih mudah, lebih murah, dan lebih acceptable bagi para pekerja. Alin, saya mau jawab dulu pertanyaan Alin tentang kriteria. Kriteria, betul. Setiap pekerja yang jadi peserta Jam Sostek setelah 1 tahun jadi peserta itu dibolehkan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan uang muka perumahan ini. Tentu dia harus mengajukannya kepada cabang-cabang Jam Sostek, dan ini berlaku di seluruh Indonesia. Saya informasikan juga nih buat Alin, sampai dengan saat ini kita sudah salurkan lebih kurang 800 miliar rupiah untuk pembiayaan uang muka perumahan ini, dan sudah diterima oleh lebih kurang 87.000 peserta Jam Sostek di seluruh Indonesia. Ada target nggak Pak itu? 1 tahun berapa? Tahun ini kita berencana untuk menyalurkan mungkin tambahan 200 miliar rupiah. Tentu berapa orangnya tergantung berapa jumlah yang diminta oleh mereka. Tapi sebelum kita lanjutkan lebih detail soal itu, Ibu Dina, Ibu melihat bahwa program ini membantu bagi para pekerja untuk mendapatkan perumahan? Oh ya, karena masalah paling besar sekarang kan harga rumah naik terus nih, merayap terus dan cepat ya. Sementara yang paling susah dari pekerja adalah uang muka terkumpul dengan cepat. Sehingga kalau uang muka dibantu, itu membantu Pak. Bagaimana dengan soal ketersediaan rumah itu sendiri? Nah, informasi rumahnya ada di daerah mana, itu dengar-dengar orang, itu kita harus cari sendiri dulu tempatnya di mana, pengembangnya di mana, kemudian dia tanya. Kenapa nggak ada daftarnya sendiri sih Pak di Jam Sostek? Malam ini saya mau informasikan pada pemirsa, pada para pekerja, dan juga pada Ibu Dina. Selain uang muka perumahan, kami juga sekarang sedang giat-giatnya untuk membantu menyiapkan affordable housing, rumah terjangkau di seluruh Indonesia, di lokasi-lokasi kantung-kantung pekerja. Dan ini kita bekerja sama dengan developer. Inilah salah satu program Jam Sostek sekarang, implementasi dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja melalui program uang muka perumahan, dan dia tersebar di seluruh Indonesia. Dengan cara ini mudah-mudahan kebutuhan perumahan pekerja bisa lebih terpenuhi. Di luar uang muka perumahan, sebenarnya Jam Sostek juga memberikan manfaat tambahan. Apa untuk saja kesehatan itu, misalnya. Kesehatan. Kita bisa memberikan manfaat tambahan cuci darah.
kemudian kalau kena cancer, operasi jantung. Ini adalah bagian dari dana yang kita sebut DPKP tadi. Sehingga dengan cara ini sangat membantu para pekerja. Apa itu syaratnya Pak untuk bisa ambil manfaat? Semua peserta Jam Sostek yang mengalami hal tersebut itu dimungkinkan mendapatkan bantuan ini. Pak Elvin, jadi DPKP itu nggak hanya untuk housing atau perumahan aja ya Pak ya? Oh tidak, dari sisi dia ada untuk uang muka perumahan, manfaat tambahan untuk kesehatan, lalu untuk pendidikan juga. Bahkan di luar itu kita juga menggunakan dana ini dalam bentuk bantuan-bantuan, apakah itu sembako kalau terjadi musibah-musibah seperti banjir kemarin dan lain sebagainya. Padahal juga pekerja itu anak-anaknya butuh biaya pendidikan. Yang sebenarnya harus jadi fokus jangka pendek itu hal yang terkait langsung untuk penguatan kapasitas pekerja Pak. Artinya bahwa kita harus segera naik kelas Pak, segera naik kelas buruhnya. Karena kalau tidak, para investor nih akan kabur ke negara yang jelas-jelas menurut mereka lebih miskin, lebih murah lah ya. Kalaupun mereka nggak kabur atau kaburnya pelan-pelan, jadi masih ada lah orang yang tidak menganggur, tidak otomatis di PHK karena kurang keterampilannya, maka problemnya adalah upahnya tetap rendah. Nah kalau upahnya lebih rendah nanti yang ikut Jam Sostek upahnya kecil. Oke, jadi kalau gitu menurut Ibu Dina, model kesejahteraan apa yang paling pas dan dibutuhkan oleh pekerja sekarang di Indonesia? Jadi yang jelas kita sudah punya BPJS kan ya. Nah itu sudah arah yang bagus. Kalau yang belum pernah tahu BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, nanti boleh kan dijelaskan sedikit. Ya nanti kan Jam Sostek akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah kalau semua orang ikut di situ, maka akan terjadi pooling dana, pengumpulan dana bersama, sehingga problem yang kita hadapi, entah kita susah dapat akses ke rumah sakit, fasilitasnya kurang, uang kita kurang, atau istilahnya sadikin ya, sakit sedikit miskin atau sadiwas, sakit sedikit tewas. Ya, kalau itu bisa kita harus hadapi sendiri-sendiri, individu per individu, nggak akan selesai. Sebaiknya seluruh pekerja itu jadilah peserta jaminan sosial. Apakah itu di Jam Sostek sekarang? Sekarang ikut Jam Sostek, nanti kan tinggal ditransfer ya Pak ya, keanggotaannya. Baik, nah terkait dengan yang kesejahteraan tadi, jadi untuk meningkatkan derajat istilahnya pekerja itu tentu dibutuhkan peningkatan kesejahteraan. Ibu melihat kesejahteraan yang paling dibutuhkan sekarang bagi para pekerja di Indonesia ini apa? Yang pertama tadi kesempatan untuk upgrading skill, tidak harus kembali ke bangku sekolah yang formal, tapi skill Pak, skill. Upgrading skill ya? Upgrading skill. Kemudian yang kedua asuransi hari tua. Jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Kenapa saya secara khusus sebut itu? Tadi gaya hidup orang Indonesia masih cenderung pola hidup tidak sehat. Artinya semakin Bapak Ibu tambah usia, semakin banyak penyakit, biaya semakin tinggi, upah tidak akan cukup. Jadi ikutlah jaminan kesehatan. Kesehatan, kemudian hari tua kan. Nah hari tua itu kenapa saya sebut? Karena kalau tua makin banyak biaya, resikonya tinggi. Padahal kalau kita lihat sistem yang sekarang, iurannya kan masih kecil Pak. Hanya sekitar 5,7 ya. 5,7% untuk hari tua. Padahal kalau hitung-hitungan aktuaris, minimal Pak itu 21%. 21%. Baru kita bisa baru bisa menikmati paling tidak 75% dari upah kita yang sekarang. Nanti Alinnya nggak setuju kalau dipotong 21%. Nah, artinya kan kita harus bertahap ke arah sana, menuju Pak. Ke sana. Gitu. Jadi kembali tadi, Bu Dina punya pandangan bahwa untuk pekerja itu sebaiknya upgrade skill. Betul. Kemudian harus memiliki jaminan hari tua. Betul. Dan paling tidak jaminan kesehatan. Kami menambahkannya dengan istilah basic welfare. Basic welfare itu seorang pekerja dianggap tidak miskin, tidak susah kalau hari tuanya tidak terlunta-lunta. Kalau sakit bisa berobat. Kalau terjadi kecelakaan ada santunan. Kalau musibah kematian keluarganya, ahli warisnya juga akan dapat santunan. Di luar itu ada kebutuhan sandang, pangan, papan. Nah inilah yang kita coba dalam transformasi ini, mengubahnya dari financial benefit menjadi total benefit. Tapi menarik soal upgrade skill. Nah kami sudah mencoba melakukan bagi pekerja-pekerja yang peserta Jam Sostek untuk kecelakaan kerja, kita lakukan training bagaimana agar tidak terjadi kecelakaan. Kita bantu bagaimana agar juga bukan cuma ada kecelakaan kerja, di kesehatan, bagaimana caranya menjaga kesehatan. Nah kalau tentang upgrade skill,
Ibu punya saran, punya gagasan, sebaiknya bentuknya seperti apa? Pelatihan-pelatihan Pak, terutama yang kalau kita lihat arah ekonomi kita sekarang kan ekonomi dunia lah ya, itu lebih yang ke brain ya, pengembangan otak dengan bahasa asing, kemudian dengan kemampuan teknologi yang canggih. Kalau bisa mulai memproduksi sendiri. Jadi intinya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Betul. Atau peningkatan kualitas pekerja. Betul. Menarik. Nanti kita lanjutkan lagi. Alin, silakan. Ya Pak Elvin dan Ibu Dina, kita tahan dulu perbincangannya sejenak. Pemirsa, semakin seru saja perbincangan kami. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Acara ini didukung oleh Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Dan mari langsung saja kita lanjutkan perbincangan Pak Elvin dan Ibu Dina. Ya Alin, terima kasih. Ibu Dina, selain program uang muka perumahan, sebenarnya Jam Sostek juga memberikan manfaat-manfaat tambahan lainnya. Dalam konteks DPKP itu, ada bantuan untuk pengobatan kanker, pengobatan untuk operasi jantung, bahkan untuk cuci darah. Ibu melihat apakah ini mestinya demikian atau ada pandangan lain untuk peningkatan kesejahteraan pekerja itu? Saya kira kita coba pikirkan juga mekanisme lain Pak. Misalnya kita memainstreamkan, menyebarluaskan, Bapak menjadi pendorong gerakan K3 Pak, diterapkan K3. Di perusahaan-perusahaan. Jadi kemudian ada gerakan kantin sehat misalnya di kantor atau olahraga bersama yang memang sesuai prinsip-prinsip K3 tadi, jadi harus diidentifikasi dari dini Pak. Itu sebenarnya sudah ada para pekerja yang jadi peserta, itu kita bantu untuk pengobatan cuci darah, operasi jantung, dan tentu dengan cara ini hidupnya bisa lebih panjang dan lebih sehat. Sampai berapa lama itu Pak dapat bantuan sampai seperti sembuh. itu? Sampai sembuh ya? Sampai sembuh, tentu ada batasnya ya. Saya juga ingin tanya pandangan Ibu, ke depan nanti program kesehatan itu akan beralih ke BPJS Kesehatan. Nah, tentu saja pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan sebaiknya juga masih bisa dinikmati oleh para pekerja. Ibu punya pandangan apakah sebaiknya juga including hal-hal yang saya utarakan tadi atau dialihkan ke bentuk-bentuk yang lain? Bentuknya yang beda, harus beda karena nanti BPJS yang diurus oleh Jam Sostek adalah ketenaga kerjaan. Ya. Tapi memang nggak bisa lepas Pak.
tenaga kerjaan dan kesehatan, karena ini masalah siklus hidup orang, mulai dari dia masih efektif bekerja dan mengalami sakit atau tidak, dengan ketika dia tua dan meninggal dan kecelakaan kerja. Jadi mau nggak mau, walaupun Bapak nggak mengurus langsung soal negosiasi dengan rumah sakit misalnya, atau soal obat, kendali harga obat, itu udah urusan BPJS Kesehatan, tapi soal kemudian promosi untuk kesehatan supaya tidak ada kecelakaan kerja, sakit karena kecelakaan kerja, kemudian tidak ada penyakit-penyakit berat yang kemudian juga membebani tadi value, nilai dari pensiun. Oke. Saya kira dari perbincangan ini saya bisa dapat kesimpulan bahwa program peningkatan kesejahteraan para peserta selain uang muka perumahan, juga beasiswa, juga yang tadi bantuan-bantuan untuk jantung, cuci darah maupun kanker, tapi Ibu sarankan sebaiknya juga ada program yang bersifat preventif dalam menjaga kesehatan. Misalnya campaign barangkali untuk kantin sehat, olahraga bersama, atau bahkan lomba-lomba pekerja yang paling atletis barangkali Bu ya, supaya lebih sehat. Lebih gitu. Fun ya Pak ya. Baik Ibu Dina, terima kasih perbincangannya. Sama-sama, saya kira banyak Pak. Informasi yang bisa diperoleh oleh para pemirsa yang menjadi peserta Jam Sostek. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini mendapatkan makna baru bagi para pekerja di Indonesia. Saya kembalikan pada Alin, silakan. Terima kasih Pak Alvin dan juga Ibu Dina untuk bincang-bincangnya. Jadi betul sekali ya Pak, bahwa para pekerja ini harus mengikuti program Jam Sostek, apalagi dengan DPKP ini bisa meningkatkan kualitas hidup mereka dan kehidupannya lebih terjamin. Lebih terjamin, betul sekali. Dan berarti sekarang waktunya saya boleh untuk bagi-bagi hadiah untuk pemirsa di rumah? Silakan. Baiklah. Pemirsa, sekarang waktunya Anda bisa mengikuti kuis, dan bagi Anda yang bisa menjawab pertanyaan saya dengan benar, ada hadiahnya yaitu uang tunai masing-masing Rp500.000 untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Caranya mudah sekali, Anda tinggal menjawab pertanyaan saya berikut ini. Sebutkan salah satu bentuk bantuan DPKP. Sekali lagi, sebutkan salah satu bentuk bantuan DPKP. Kami tunggu jawaban Anda melalui akun Twitter kami @jams_session. @jams_session, dan Anda bisa mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing Rp500.000 untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Baiklah, sekali lagi terima kasih Bapak Elvin G. Masasya, Ibu Dina Wisnu untuk waktu dan bincang-bincang kita pada malam hari ini. Dan untuk pemirsa di rumah, semoga apa yang sudah kami sajikan bisa bermanfaat bagi Anda. Dan sebelum kami tutup perjumpaan malam hari ini, kami punya persembahan istimewa, sebuah lagu berjudul Merah Putih, dipersembahkan oleh Berliana Hutahurun. Selamat malam, salam Jam Sostek. Berkibarlah sang merah putih, berkibarlah bendera bangsa. Katakan pada dunia bahwa engkau pun bisa bersanding di cakrawala. Kau janganlah pernah menjadi kebanggaan bahwa negeri ini jadi perlambang sepanjang hayat, sepanjang zaman ada. Berkibarlah benderaku. Berkibarlah benderaku, berkibarlah benderaku. Acara